Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua Photoshop kali ini, Bapak pertama tidak akan menampilkan kamera karena akan mengganggu tampilan di sini. Jadi Bapak tidak menampilkan. Kedua, pada pertemuan sesi kedua, kita akan membahas tentang menggambar. Kemarin membuka file, menyeleksi, sekarang kita menggambar. Oke, kita mulai. Untuk menggambar, kita harus membuat kanvas. Tentu saja perintahnya file new. Nah, ini ada name, artinya filenya akan diberi apa. Kalau kalian tidak memberikan nama file, berarti otomatis akan diberi nama oleh komputer Photoshop namanya untitled one. Kalau tidak diberi nama, tapi Bapak kali ini akan memberikan nama menggambar 1. Kemudian ukuran kertas. Nah, untuk menentukan ukuran kertas, kalian wajib menentukan dulu satuan. Satuannya cm, ini juga cm, baru angka. Ukurannya 20 kali 18. Kemudian resolusi, apa itu resolusi? Banyaknya titik per satuan luas, kerapatan, warna. Tentukan satuannya pixel per inch, besarnya 72 aja. Karena kita latihan, karena semakin besar resolusinya akan semakin besar juga kapasitasnya. Cuma keuntungannya kalau semakin besar pixelnya, kalau diperbesar tidak akan pecah. Kemudian ini color mode adalah tampilan warna. Apabila Bapak pilih grayscale, gambar yang dihasilkan adalah akan hitam putih. Kemudian apabila RGB, hasilnya akan berwarna. Kalau CMYK, apa yang ditampilkan di layar monitor, warnanya akan sama dengan yang dihasilkan di printer. Lalu apa yang Bapak akan lakukan sekarang? Ya standarnya RGB agar hasilnya berwarna. Ini 8 bit saja. Kemudian background, latar belakang, ada 3 pilihan, putih, background, dan transparan. Kalau ini kalau pakai warna ya, kalau si backgroundnya. Tapi sekarang putih aja dulu. Jadi standarnya putih aja. Kemudian kita akhiri dengan OK. Nah, ini tadi langkah-langkah membuat kanvas ya. Klik OK. Nanti akan tampilan putih seperti ini. Kemudian Bapak sekarang akan menerangkan layer. Setiap pertama kali file dibuka atau dibuat, tentu saja akan ada satu layer, yaitu background. Ya. Yang pertama kali pasti ada layernya background. Nah, kalau untuk menggambar, biasakan karena ini berbeda dengan Corel Draw, kita membuat layer baru. Jadi lapisan baru untuk menggambar pada lapisan baru, yaitu create a new layer, ikonnya yang seperti ini. Klik. Nah, nanti akan muncul layer 1, tidak ada perubahan pada kanvas, tapi di sini akan muncul layer 1. Oke, kita mulai menggambar. Untuk menggambar, ikonnya kita gunakan brush. Di sini tekan agak lama. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Bapak menggunakan tool yang 2 baris, yang ini. Kalau ke 1 baris kepanjangan, Bapak lebih senang 2 baris aja. Kan agak lama. Brushes dan pencil tool yang akan Bapak terangkan sekarang. Brushes dan pencil tool dua-duanya sama untuk mewarnai, cuma brushes bentuknya seperti kuas untuk menggambar dan atau melukis. Kalau pensil ya seperti pensil atau pena kecil ukurannya. Sekarang brushes dulu. Nah, untuk mendukung brushes ini kita perlukan warna. Nah, warna ada di kelompok di palet ini palet color atau switches. Nah, yang sering gunakan yang sudah jadi kita pakai switches. Switches ini ya. Kemudian pilih warnanya, misalkan warnanya biru ya. Kemudian ini akan muncul di sini ya, kalau merah akan muncul merah. Kuning akan muncul kuning. Sekarang biru dulu. Kemudian ketebalan, nah ini udah terlihat bulatnya, ini bisa diperbesar dengan menekan tombol kurung buka dan kurung tutup untuk membesar ini. Kalau kurung buka kurung tutupnya tapi bukan di angka 9 dan 0, tapi di sebelah huruf P ya. Kalau
kurung buka yang tegak ya, bukan kurung kurawa. Yang tegak, kalau kurung buka tegak itu untuk mengkecilkan, kurung tutup untuk memperbesar. Atau bisa digunakan di sini, nak. Di sini ini memperbesar. Nah, diameternya kecil dulu, kita coba lukis. Kemudian harddisknya kita 100% kan. Ini hasilnya akan begini. Di layar baru ya. Kalau diperbesar ini, kita geser ke kanan. Besar. Apabila Bapak geserkan ini harddisknya ke sebelah kiri atau turunkan, itu akan berbentuk blur. Semakin ke kiri, semakin blur. Nah ini. Kita ganti warna sekarang. Warnanya merah. Dengan bentuk blur. Oke. Kemudian bawa brushes juga. Bukan hanya berbentuk bulat. Kalau kita turunkan ke bawah ada bentuk macam-macam. Seperti ini. Ya. Kemudian seperti rumput, ini rumput, itu rumput. Ya, ini perpaduan. Ini bisa dibulak-balik ini foreground dan background. Ya, foreground di depan, background di belakang. Ya, ini yang paling depan berarti yang akan kita lukis. Misalkan pakai warna kuning, Bapak coba pakai yang bintang. Kalau diklik ini kuning. Kalau di drag ya jadi begini. Nah ini ikon brush untuk melukis atau mewarnai. Nah kalau pensil bersama sebetulnya, cuma bedanya nah seperti ini. Ini pensil ya, bentuknya nah, sama bentuk ini juga seperti gini. Ini pensil. Oke, tapi yang sering digunakan kita pakai brush aja. Nah untuk menghapus kalau di drag ini menggunakan eraser bisa begini. Ukuran besarnya untuk menghapus bisa diperbesar di brushes juga. Bisa begini. Bentuknya juga bisa ganti-ganti. Boleh pakai begini. Nah, itu untuk menghapus. Atau juga diseleksi. Diseleksi untuk menghapus bisa diseleksi pakai kotak atau lingkaran. Misalkan kan gitu. Kemudian delete. Tuh. Ya. Jadi berbagai macam untuk menghapus. Jangan lupa kalau udah diseleksi, hilangkan tanda seleksi, Ctrl D. Bisa dihapus pakai eraser berbentuk bulat, boleh. Nih, berbentuk bunga boleh, bulat gini. Tapi kalau memang ingin menghapus semuanya daripada capek, kita buang ini satu layar ini ke tong sampah. Nah, itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa membatalkan perintah ada atau membatalkan atau mundur ke belakang, yaitu perintahnya Ctrl Z. Cuma Ctrl Z pada Photoshop berlakunya cuma sekali. Kalau lebih dari satu kali, kalian tambah Ctrl, tahan alternate, kemudian Z-nya berulang-ulang. Ini akan kembali ke semula. Ya, tentu saja ada keterbatasan, tergantung dari memorinya. Tapi yang jelas, kalau untuk menghapus ke semuanya, satu layer lebih baik dibuang ke tong sampah. Oke, ya. Itu Bapak tadi udah menerangkan brushes, pensil, dan eraser. Sekarang Bapak mencoba akan membuat gambar yang contohnya, Bapak buka dulu filenya. Ini sudah dibuat di Word. Menggambar ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali ke Photoshop. Karena gambar ini, nah ini gambarnya sudah jadi. Kita buka dulu filenya. Jadi perpaduan melukis dan memindahkan gambar yang sudah jadi. Buka dulu filenya, file open. Kita ambil di cari yang cocok mana ya? Yang cocok gambarnya ini kita file cat ini. Nah, ini, oke. Kemudian supaya tampilannya lebih dari satu, ini kan cuma satu. Bapak lebih suka dan condong ke window line cascade. Jadi berbentuk bertumpuk. Nah, supaya cat ini masuk ke file menggambar ini yang kita buat kanvasnya. Pakai move tool, memindahkannya nggak perlu diseleksi, tinggal drag bagian hitamnya ke sini. Kemudian lepaskan. Oke, tekan, ini perbesar supaya jelas. Nah, karena ini gambarnya terlalu besar, kita kecilkan, Ctrl T. Kecilkan. Nah, ini untuk mengkecilkan. Kalau kalian tarik sembarangan, skalanya tidak akan sama dan jelek bahkan. Supaya
skalanya pas, tahan shift. Jadi kalau memperbesar kemanapun, kalau tahan escape, tahan tombol shift, ini skalanya akan sama dengan yang awal, cuma bedanya besar kecilnya. Tapi kalau Bapak tidak menekan tombol shift, cuma di drag aja, nanti akan begini. Tahan tombol shift akan begini. Kurang lebih seperti ini. Oke, lepaskan. Digeser ke sini. Jangan lupa kalau ingin menggambar atau melanjutkan, tekan enter. Kenapa? Untuk apa? Menghilangkan tanda Ctrl T transform ini. Akhiri dengan enter. Karena kalau masih ada tanda transform, kalian tidak akan bisa melukis. Akhiri dengan enter. Oke. Kita mulai mewarnai. Nah. Kita mulai mewarnai dari bingkai ini. Ya. Untuk menggambar, supaya kita membiasakan dengan layer, kita buat layer baru. Mewarnai bingkainya dulu. Bebas kita warnai, bentuknya bulat aja, yang tajam. Ini kecilkan, ya, kecilkan kanvasnya. Kalau terlalu gede kan kepenuhan. Ctrl Z, kecilkan, yang kurung tegak di sebelah huruf P. Ini kuning, ya, tanpa aja. Kemudian Bapak kasih warna yang lainnya untuk mewarnai bingkai ini. Kalau kelebihan ya tinggal dihapus atau Ctrl Z. Kemudian ini warna lain. Kemudian ini warna yang juga. Kemudian tangkainya kita kasih warna coklat. Kakinya coklat sama ini. Kemudian yang ininya bagian belakang ini. Oke. Nah, cukup. Nah, ini jadi di layar 1, nah ini fungsi mata ini untuk menyembunyikan layar di monitor. Bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan itu dibuang ke tong sampah atau delete layer. Ini disembunyikan. Kayak yang kedua, kita mewarnai baju ini. Baju ini Bapak kasih warna di layar 1. Ya, layar 1 isinya apa ya? Gambar yang tadi kita kopikan. Oke, warnanya pelangi jadi warna-warni. Warna-warni di kekecilan supaya tidak capek menggambarnya. Ke warna merah, ke warna biru. Oke, jadi warna-warni di sini. Prinsipnya kita mencoba perintah brushes itu caranya dan bentuknya bagaimana seperti ini. Oke. Sudah kita kecilkan di navigator. Ini navigator jangan lupa untuk mengkecilkan memperbesar area gambar. Kita lihat dulu ke sini. Nah, sekarang pohon. Oke, kita buat pohon, kembali ke Photoshop. Pohon buat layar baru di sini, buat layar baru. Jadi ini sangat mempengaruhi. Kalau Bapak nyimpan di layar 1 ini, kemudian membuat layar, nanti posisinya akan ada di layar di atas layar 1. Tapi kalau misalkan, contohnya Bapak gini, kita buat layar, nah kan di sini. Nah, jadi buang ke tong sampah. Tapi kalau Bapak simpan layarnya di layar 2, dia akan membuat di atasnya. Buat layar baru. Nah, gitu. Buat pohon, dahannya dulu. Kalau pohon pakai brushes ya, biasanya identik dengan warna coklat biasanya. Kita perbesar dahan di bawah, tentu saja lebih besar daripada di atas ini. Ya, coklatnya kemudahan, agak tua. Buat lagi, semakin dalam ini bawah sini semakin besar. Kemudian tangkai dan dahan, ini ya contohnya aja. Jadi prinsipnya bisa mencoba mengaplikasikan perintah-perintah pada Photoshop. Oke. Khususnya ini brushes. Nah, sekarang daun. Daun kita bisa menggunakan yang ini. Jangan lupa ya tadi layar baru. Kebetulan udah. Ini ke sini, misalkan dahannya berwarna hijau atau biru. Hijau, terserah. Diklik, jangan di drag. Nanti kalau di drag gini bentuknya. Ctrl Z. Kalau membatalkan hanya sementara. Nah, ini aja sudah cukup. Kemudian buahnya bentuk bulat, brushesnya. Kemudian kecilkan. Bulat. Anggaplah ini pohon stroberi raksasa.
Nah, ini atau pohon duren. Sudah. Pohon sudah, kemudian kita buat apa lagi? Ini ada rumput sekelilingnya, ada rumput. Kita membuat rumput, layar baru. Kita buat layar baru, rumputnya di sini. Ini ada dua jenis rumput, kita drag. Kalau saya drag ini warna merah, ganti warna hijau, biru. Nah ini. Kalau bentuk rumput yang lain, yang ini ada dua warna. Misalkan perpaduan antara hijau, balikan ini, yang membalikan warna foreground background. Misalkan dengan warna merah perpaduannya, ini akan muncul merah. Kalau ingin dengan kuning, ya akan muncul juga kuning. Nah ini rumput. Ya, oke. Kemudian kita coba sekarang gambar gunung. Buat layar baru. Pakai brush. Brushnya tentu saja jangan yang rumput, tapi yang bulat berbentuk blur. Nah ini ke sini blur. Kemudian pakai warna biru misalkan. Buat biru di sini. Ingat layar baru. Nanti kalian, Pak, nanti ketutup gambarnya. Jangan takut. Karena nanti kan ini beda layar. Ini gini. Warna. Oke, terus ketutup. Nah, tentu saja, Pak, ini kok ketutup, masa ada gunung di depan? Nah, mengkebelakangkan objek, ya, itu diatur dari layar. Karena layar yang paling atas akan disimpan, akan ditampilkan di paling depan. Jadi kalau misalkan gunung ini ingin ada di belakang, ini geser ke bawah, si layar 5-nya. Terus ke bawah, ya di belakang ini. Nah, gitu. Nah, tapi ketutup juga dengan gambar ini di layar 1. Kenapa ini di layar 1? Karena waktu tadi kita mengkopikan gambar ViaChat ini, kita tidak menseleksi seluruh dari ViaChat ini digeser. Berarti ada yang putih-putihnya. Nah, bagaimana menghilangkan yang putih ini? Ada dua cara. Bisa pakai eraser, di ini dengan drag ini. Maaf. Ini salah. Ingat, ini di layar 5 kan, Z. Karena ini ada di layar 1, berarti ini pindahkan dulu ke layar 1. Tuh, baru bisa. Cuma kan lama, nanti kan kebabat juga ininya. Nah, lebih baik kita pakai Magic Wand tuh, kita seleksi pakai Magic Wand tuh, ya, atau toleransinya sekitar 30-an atau 28. Kemudian klik yang warna putih, artinya menyeleksi objek yang berwarna putih, karena Magic Wand Tool itu menyeleksi objek berdasarkan kesamaan warna. Delete. Seperti itu. Jangan lupa Ctrl D untuk menyembunyikan tanda seleksi. Oke. Nah, masa ini ada gambar ini ada di sini, sebaiknya kan ada di bawah, kita pindahkan. Nah, ini perbesar, kita pindahkan supaya jelas. Ini pindahkan yang gambar ini, yang berdua ini kita pindahkan pakai lasso yang paling gampang. Pakai lasso, menyeleksi objek dengan cara di drag. Sembarang aja. Ingat, jangan lupa ini layarnya, layar sesuai gambar ini, yaitu layar 1. Paskan dengan nih. Tak, nah udah gitu. Ctrl X atau edit cut, ya. Edit cut. Oke. Kemudian edit paste atau Ctrl V. Nah, ini kan pindah. Buat baru lagi ke sini, geserkan ke sini. Seperti ini. Jadi ceritanya ini sedang melukis orang di seperti ini. Nah, kemudian supaya si yang melukis ini kan ada di sini. Nah, kita yang ininya di copy aja. Ini yang ini kan ya. Kita copy. Bisa kalian dengan cara yang tadi, layarnya kita kopikan. Ininya kita seleksi dulu. Nanti sebetulnya ada yang lebih cepat di copy layarnya, tapi belum. Ini dulu. Ctrl C atau edit copy, Ctrl V, edit paste. Ada dua kan? Digeserkan ke sini. Ini kan kegedean. Ctrl P, kecilkan. Pakai tombol Shift agar skalanya seimbang. Ini geserkan, ini untuk memutar. Kalau ini untuk memperbesar, memperkecil, geserkan ke sini. Ya, jangan lupa akhiri dengan Enter. Nah, seperti itu. Oke. Apalagi yang belum?
matahari, kita buat matahari. Matahari kita buat layer baru. Misalkan pakai brushes, ya, brushes yang blur, yang bulat tapi yang blur sini kan. Misalkan anggaplah warnanya merah. Jangan lupa layar baru, ya. Nah ini udah layar baru kayaknya. Udah layar baru. Kemudian kita buat dengan cara klik aja cukup. Tambahan di tengahnya kuning, ya, seolah-olah itu warna seolah itu warna matahari. Coba kita coba lagi ke gambar yang aslinya ini. Ada tambahan-tambahan, kalau ini terlalu lama. Oke, ada satu lagi. Bagaimana menambahkan brushes ke sini. Brushes tidak hanya terpaku pada ini saja. Kita bisa menambahkan. Untuk menambahkan brushes, ini klikin yang ini. Kemudian bisa langsung klik ini. Menambahkan ini short brushes. Klik. Kalau saya oke, yang ini hilang. Kalau cancel batal, kalau open menambah. Jadi yang ini tetap ada, jadi tambah. Kita append aja ditambah. Ini akan ada di bawah. Nah, ini udah ada bintang. Nah, oke. Kita bintangnya pakai warna misalkan ungu. Jangan lupa layar baru. Bolehlah kalau ini bersatu dengan bintang ini bersatu dengan matahari. Nah, seperti ini. Ya. Kita coba lagi brushes yang lainnya. Ini yang terdapat di yang tadi di append. Bisa menambahkan juga, klik ini. Kemudian basic brushes. Ingat kalau oke, yang ini hilang, digantikan dengan yang baru. Kalau cancel batal, kalau append menambah, kita tambah aja. Tambahannya akan ada di mana? Di bawah. Ini ada bintang. Kita tambahkan bintangnya. Ini kecil saja. Kecil saja. Kemudian ini klik. Ini bersatu dengan layar matahari. Untuk menambahkan file lain ke dalam ini, kita misalkan akan menambahkan awan. Kita coba open, kita di mana posisi gambarnya, gambar latihan. Kita pakai background. Nah, ini background alam. Kita coba alam atau beach itu pantai. Nah, ini cukup bagus juga nih awannya. Ini kita ambil dari sini segini. Atau kalau batal ini cancel. File open. Kita coba awan yang bagus mana? Awan yang bagus ini. Gitu ya. Ini kita ambil awannya ini. Kita seleksi berbentuk kotak aja. Kotak. Ini segini. Ya. Tampilkan supaya lebih dari satu layarnya rank cascade. Yang ini kita drag. Ini kalau nggak dipakai dihapus aja, di exit. Ini pakai move tool. Jangan lupa drag ke sini, lepaskan. Ini kan kecil, perbesar, Ctrl T. Besar, jangan takut. Nanti bisa dipindahkan ke belakang. Enter dulu, kemudian ininya layarnya pindahkan ke bawah. Agar posisinya akan ada di belakang. Di atas gunung. Nah, seperti itu. Ini sudah terjadi awan. Kemudian ini kalau udah nggak dipakai exit, kita ambil file open lagi, kita ambil tanah. Tanah yang cocok, di sini ada tanah. Kita jangan ke, ini bagus nih. Nah, kayaknya ini yang bagusnya nih. Kita coba awan yang seperti ini. Kita boleh membuat dua. Kita coba. Kemudian pakai ini, kemudian dari ke sini. Nah, ini juga boleh. Bisa ini pemandangan ini. Oke. Nah, ini bisa seperti ini ya. Nah, ini dengan enter. Kemudian kalau andaikan ini gunung ini terlalu gambarnya terlalu tajam warnanya, kita bisa menurunkan ketajaman warna. Nah, ini gunung ini ada di layar 5. Klik dulu layar 5-nya. Kemudian turunkan ketajaman warnanya pada opacity. Nah, ini menurunkan. Nah, ini ya samar-samar. Atau ya ini turunkannya sedikit. Yang diturunkan juga ininya langit.
di layer 10 turunkan opacity-nya. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi ada perpaduan dua awan, ya. Awan yang ini, tuh lihat, dan yang ini, perpaduan dua awan. Sehingga akan gambarnya akan seperti ini. Ya. Jadi opacity itu menurunkan ketajaman warna, ya. Adanya di layer untuk yang layer ini. Kemudian sekarang rumput, kita ini exit dulu. Kita rumput, file open. Rumput kita cari di yang lain, ke alam, cari rumput, kayaknya ini nih rumput. Oke, ambil ininya aja segini, ada akarnya, ya. Boleh kok edit copy, edit paste, tapi Bapak lebih condong supaya cepat pakai move tool. Ini yang udah diseleksi, pindahkan ke sini, paskan. Nah ini ke sini kan, supaya pas, Ctrl T, karena harus perbesar. Tuh, seperti ini. Kemudian akhiri dengan enter. Dan ini kalau dirasa kurang terlalu tajam, boleh turunkan opacity-nya. Geserkan, turunkan. Nah, seperti ini. Supaya ini nggak kelihatan, boleh menambahkan layer baru. Rumput-rumput di sini pakai brushes, bentuknya rumput. Rumput di atas, kalau nggak salah rumputnya mana ini. Supaya ketutupan, ini kegedean rumputnya. Yes, ini harus dihilangkan. Perbesar dulu. Ini rumputnya tutupin, nah seperti ini. Ya, nah, sebaiknya sih kan layer baru. Buat layer baru, jadi tidak mengganggu. Kalaupun salah, ada di atas gunung. Nah ini, ya, seperti ini. Jadi nggak kelihatan ada rumput di sini. Ini sama seperti itu. Nah ya. Apalagi kalau menambahkan binatang, silahkan. Oh ini ada air putih-putihnya, otomatis ini di layar berapa ini? Nah di sini ya, di layar 11 klik, bisa ini geserkan pakai move tool dulu, digeserkan ke sini. Nah, atau di Ctrl T karena memang terlalu kecil. Nih, akhiri dengan enter. Oke. Kemudian kalau mau menambahkan rumah, ya boleh. File open. Di sini kalau ada rumah di mana ya? Kita coba Bapak cari rumah gambar kartun. Oke, boleh menambahkan ini. Ya, kemudian window rank cascade. Ini pakai move tool, geser ke sini. Oh, ini filenya berbentuk GIF, jadi tidak bisa dia kalau geser langsung. Kita harus berbentuk JPEG. Mana JPEG ini ada? Mudah-mudahan ini bisa. Mudah-mudahan. Dari sini ini bisa. Nah, lihat dulu ini. Kenapa ini kegedean ini gambarnya? Kecilin kan rate, kecilkan. Ya. Kecilkan. Terus jangan lupa tahan tombol shift agar skalanya seimbang. Salah. Ini pindahkan ke sini. Nah, ini matikan. Ini pindahkan ke sini. Ctrl T. Ini geser. Kenapa ada di sini? Karena posisinya di bawah, di atas layernya. Berarti ini harus dipindahkan. Enter dulu, pindahkan layernya ke atas. Nah ini. Ini ada yang putih-putihnya. Pakai apa menghapusnya? Pakai Magic Control supaya cepat. Klik yang warna putih, delete. Nah, Ctrl D jangan lupa. Boleh ini tambahkan di sini. Berarti ini harus di atasnya juga, di atas ini rumput. Di atas rumput. Ya, ini. Ya, di atas pohon. Di atas pohon ini. Berarti mana ini? Di atas. Terus. Nah, ini di sini. Ini kegedean juga, Ctrl T. Dan tombol shift supaya seimbang. Enter. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Oke, ini perbesar. Lagi, nah ini masih ada yang putihnya. Ini boleh. Ini yang putih ini. Dihapusnya gimana? Ingat layarnya. Oke. Nah, kalau harus memilih begini ya, nah ya. Kan lama satu persatu. Kita gunakan di sini ada auto select. Auto select checklist ya.
Nah, tinggal diklik ini, dia akan lari ke layar yang aslinya tempat di mana ya disimpan layarnya. Kalau klik ini, dia akan pindah. Klik ini dia akan pindah. Pakai auto select layer. Jadi klik yang ini, tinggal magic contour, klik yang ini. Jadi auto select layer, dia kan ini Ctrl D. Saya Bapak ulangi. Jadi kalau udah gini Ctrl D. Klik yang pakai magic contour, kemudian klik yang warna putih. Ingat layarnya ya. Klik ininya, yang putihnya, kemudian delete. Delete. Jadi auto select layer adalah fungsinya adalah menyeleksi layar secara otomatis ketika ditunjuk. Ini masih ada ini. Yang ini pakai magic contour, klik, kemudian delete, kemudian klik ini, kemudian delete. Ctrl D. Oke. Satu. Nah, kecil. Oke. Nah, tentu saja berbeda dengan yang ini. Ya, kan memodifikasi. Oke. Sudah Bapak rasa ini pertemuan yang kedua. Jadi kita mencoba tadi beberapa perintah, yaitu brushes, pensil. Pensil tidak digunakan, lebih condong ke brushes. Prinsipnya sama. Jadi menggambar, mewarnai berdasarkan warnanya brushes dan tentu saja option dari palet ini. Bisa dirubah-rubah. Oke. Tugasnya selalu ada setelah menonton ini. Kalian ada tugas. Kalian tidak akan mungkin bisa mengerjakan tugas tanpa menonton materi Bapak. Ya. Tugas yang biasanya dikumpulkan 4 hari. Biasanya kalau Bapak hari Kamis atau Rabu materinya. Selesainya harus 3 hari. Diperkirakan Jumat atau hari Kamis, ya hari Jumat atau Sabtu. Bapak rencanakan hari Sabtu aja. Oke, sekian dulu dari Bapak materi sesi 2 ini. Mudah-mudahan kalian materi yang Bapak terangkan bermanfaat, dan jangan lupa jaga selalu kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.